Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfandi Dwi Haryanto dengan ini ingin mempresentasikan proses Initial Public Offering atau IPO perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen mata kuliah Profesor Dr. Lela Nur Lelawati SEMM Chair A, Chair P. Penawaran umum perdana atau IPO di Bursa Efek. IPO adalah proses saat sebuah perusahaan menawarkan sahamnya untuk pertama kali kepada publik di Bursa Efek. Ini merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dan meningkatkan visibilitas. Mengapa perusahaan memutuskan untuk IPO? 1. Akses modal. IPO memberikan perusahaan akses ke sumber dana segar untuk ekspansi, investasi, dan pertumbuhan. Yang kedua, peningkatan profil. Menjadi perusahaan publik meningkatkan visibilitas dan reputasi perusahaan di mata investor dan pemangku kepentingan. Yang ketiga ada likuiditas saham. Saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek menjadi lebih mudah diperjualbelikan. Terus selanjutnya proses IPO, langkah-langkah dan persyaratan latar belakang. 1. Persiapan menunjuk penjamin emisi, menyiapkan prospektus dan memenuhi persyaratan listing. Yang kedua, registrasi adalah mendaftarkan rencana IPO ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menawarkan saham kepada investor melalui proses book building. Keuntungan melakukan IPO bagi perusahaan. 1. Sumber pendanaan. IPO memberikan perusahaan akses ke sumber pendanaan baru untuk mendukung pertumbuhan dan investasi. Yang kedua, peningkatan visibilitas. Menjadi perusahaan publik meningkatkan profil dan reputasi perusahaan di mata investor dan pelanggan. Yang ketiga, fleksibilitas keuangan. Perusahaan mendapatkan manajemen keuangan yang lebih fleksibel setelah mencatatkan sahamnya di bursa. Yang keempat, peluang ekspansi dengan modal segar. Perusahaan dapat melakukan ekspansi bisnis ke pasar baru. Tantangan dan risiko dalam IPO. Yang satu, biaya tinggi. Proses IPO membutuhkan biaya yang besar untuk penyiapan, pendaftaran, dan promosi. Yang kedua, kepatuhan regulasi. Perusahaan harus memenuhi berbagai persyaratan dan aturan ketat dari regulator. Yang ketiga adalah transparansi keuangan. Perusahaan harus bersedia lebih transparan terkait data keuangan dan operasional. Yang keempat, volatilitas saham. Harga saham di pasar sekunder dapat berfluktuasi secara signifikan. Peran penjamin emisi dan lembaga penunjang. Yang satu, penjamin emisi membantu perusahaan dalam proses penawaran saham perdana. Yang kedua, akuntan publik memberikan audit laporan keuangan untuk persiapan IPO. Yang ketiga, konsultan hukum memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku. Yang keempat, Bursa Efek menyediakan platform perdagangan dan mengevaluasi kelayakan listing perusahaan. Pengaturan dan regulasi terkait IPO. Yang satu adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi dan mengatur proses IPO serta menertibkan peraturan terkait. Yang kedua, Bursa Efek Indonesia atau BI menetapkan persyaratan listing dan memantau kepatuhan perusahaan tercatat. Yang ketiga, Undang-Undang Pasar Modal memberikan kerangka hukum untuk melaksanakan IPO dan kegiatan pasar modal. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, nun wal qalami ma masurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.